Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas. Diberikan dosen saya untuk mengerjakan, yaitu tentang Laravel, yaitu yang pertama tugasnya adalah membuat fungsi sederhana bebas dengan menerapkan frame yang sudah dipilih. Karena saya memilih Laravel, saya akan menggunakan Laravel. Kemudian ada proses COD-nya dan membuat video. Ini adalah video saya. Video yang tentang yang pertama adalah jelaskan jawaban poin A. Jelaskan jawaban poin A, tunjukkan hasil scan tulis tangan. Di sini saya akan menunjukkan hasil scan tulis tangan saya. Bisa dilihat di sini ada nama saya, Sapoyan. Ini yang pertama, saya lebih suka full stack daripada front end maupun back end, karena agar bisa multitasking dan lebih paham luar dalam dunia pemrograman, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, perbedaan back end dan front end. Nah, perbedaannya ada di sini. Saya sebutkan singkat saja aspek perbedaan. Definisinya, kalau front end bagian antar muka atau bunga, kalau back end bagian proses data di server. Ya, tujuannya untuk menyaksikan tampilan visual ke pengguna. Kalau back end mengelola data logika dan komunikasi server. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, penjelasan framework yang saya pilih. Kenapa saya pilih Laravel? Karena Laravel ini open source dan modern, jadi tutorialnya banyak di YouTube dan saya bisa mempelajarinya. Kemudian yang ketiga, penjelasan langkah-langkah membuat from menggunakan framework yang dipilih. Langkah 1, namain, 2 namain, 3 namain, sampai terbentuknya satu from lengkap serta proses COD-nya. Oke, ini nanti videonya lebih cepat ya, nanti teman-teman tolong perhatikan. Untuk yang pertama, teman-teman silahkan download dulu Composer. Nah, ini untuk syaratnya saya tidak akan mencontohkan downloadnya, kalian lihat satu tutorialnya. Composer, kemudian Gitbase. Nanti Gitbase ini saya akan menjalankan latarnya melalui Gitbase ini. Seperti ini logonya, kalian bisa download. Nah, seperti ini, kalian nanti download saja dari tutorial yang download Gitbase. Oke, setelah itu langsung kita buka Gitbase ya teman-teman. Kita klik. Nah, Gitbase kita klik open. Di sini saya sudah open. Saya sudah masuk di C exam HTDocs. Nanti teman-teman masuk dulu ke C exam dan HTDocs. Harusnya kalian sudah bisa. Kemudian setelah itu kita install Laravelnya di sini. Caranya klik saja Composer, create project, file slash file, kemudian nama foldernya. Di sini saya membuat folder akuarium. Jangan sampai salah ya, Composer, create project, Laravel slash Laravel, nama folder kalian terserah kalian, dan klik enter. Ini proses mendownloadnya mungkin lumayan lama, jadi nanti ini saya akan skip saja untuk proses downloadnya. Nanti setelah selesai saya akan kasih tahu hasilnya seperti apa. Baik, setelah selesai nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini proses tadi. Setelah selesai kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita coba masuk ke
gede, enter. Oh, GD ya teman, GD Aquarium. Nah, setelah di GD Aquarium, ini akan otomatis membentuk folder Aquarium di folder Antidoc. Kemudian kita masuk langsung ke Visual Studio. Caranya keyboard spasi titik dan enter. Nah, nanti foldernya akan otomatis terbuka di Aquarium seperti ini. Nah, akan banyak ini folder kita Aquarium, ini banyak file-filenya ya teman-teman, file Laravel bawaan karena kita tadi sudah menggunakan browser. Kemudian kita fokus di sini di env. Nah, env ini untuk koneksi database. Sebelum kalian menginstall Laravel, pastikan dulu kalian sudah punya database-nya di localhost. Saya memakai localhost. Nah, di sini saya punya database aquarium.db. Nah, kemudian dengan tabel ikan. Nah, tabel ini adalah tabel yang lain bawaan dari Laravelnya. Jadi yang tabel saya hanya tabel ikan ini. Oke, setelah itu kita koneksikan ke database. Caranya ini kan masih ada logo pagar, kita hapus logo pagarnya agar aktif. Nah, di DB connection ini kita ganti jadi MySQL. Kemudian DB database ini kita sesuaikan dengan database kita. Maka tadi database kita yaitu Aquarium DB. Nah, ini database kita harus sama, ini nggak usah diganti, cuma ini passwordnya biar saja. Setelah itu kita masuk ke app, kemudian http dan controller. Nah, kemudian kita buat di sini file ikan controller. Ini nanti terserah kalian, yang ini kalian sesuaikan nanti dengan codingannya. Ikan controller .php. Oke, membuat file ikan controller.php, kemudian kita masuk di model kita buat file ikan.php. Setelah kita dapat model ikan, kemudian kita ke resource view. Nah, di view ini kita buat folder baru. New folder saya kasih nama ikan. Enter. Di dalam folder ikan kita bikin file baru. Yang pertama create.blade.php. File yang kedua kita buat file edit .blade, harus ada blade-nya teman-teman, jangan sampai salah, .php. Bentar. Kemudian yang file ketiga file index.blade.php. Kayaknya ada udah di dalam folder ikan ini kita
bikin tiga file. Oke. Kemudian setelah itu tadi env sudah, setelah di routes, kemudian setelah di views kita ke routes web ini. Nah, nanti ini akan kita masukkan codingan. Oke, yang pertama kita ke controller sini dulu, tempat dimana nanti proses backendnya akan berjalan di sini. Karena saya sudah menyiapkan codingannya agar tidak terlalu lama, kita tinggal copy paste saja. Ini tadi saya sudah menyiapkan codingannya. Setelah di controller ini kita pindah ke model. Di sini codingnya cuma seperti ini. Kita ke keringnya, kemudian kita pastikan codingannya. Kemudian edit. Kita masukkan codingannya. Index. Kita paste di sini. Dan yang terakhir web. Seperti ini. Setelah itu kita kontrol, masuk ke terminal, kita coba cek. Oke, setelah semua beres kita cek caranya. Klik PHP Artisan Server, kemudian klik enter. Nah, setelah muncul running server string, kita kontrol dan kita kontrol klik. Nanti ini kita sesuaikan karena di folder sama folder ikan, kita klik. Nah, di sini ada tabelnya, kemudian kita bisa tambah nama ikan, kita taruh saja cupang, kemudian jenisnya ikan hias, warnanya merah, kita kasih merah, kemudian harganya 10.000. Oke, setelah itu kita simpan saja apakah berhasil. Nah, data berhasil disimpan. Ikan cupang, jenis ikan hias, warna merah, harga 1.000. Kemudian kita bisa edit juga, kita tinggal klik sebelah sini. Ini form sederhana, nanti kalian bisa sesuaikan. Nah, ini sudah muncul di form edit yang sangat sederhana. Kita bisa ganti contoh, misal namanya ikan mas, dan jenisnya kita ganti jenis hias juga ya. Yes. Kemudian warnanya kuning. Harga nggak usah kita update, apakah akan ganti dengan cupang ke. Nah, nama udah mas, jenisnya ikan hias warna kuning, harga 1.000. Kemudian proses UDML yaitu delete, kita hapus setelah berhasil. Oke. Nah, folder akan hilang. Ini proses CLUD nya. Kemudian tugas ini pembahasan source codingannya dari awal sampai akhir. Oke, kita masukkan saja. Kita tadi setelah membuat file ikan controller. Nah, di sini adalah salah satu proses di mana logiknya PHP ini berjalan seperti itu. Kalau di PHP natif ada insert, itu bisa insert data from tabel apa. Nah, di sini
Di sini di Laravel ini kodenya seperti ini. Yang pertama namespace AWW HTTP controller, ini bawaan dari Laravel untuk mengirimkan HTTP. Kemudian use unit HTTP request, ini untuk memanggil nanti apa saja kode bawaan dari Laravel. Kemudian unit support access/db, ini untuk ibaratnya komunikasi ke database. Kemudian klasikan controller, extend controller, ini kita membuat di dalam klasikan controller di sini dengan extend controller mewakili controller. Jadi ikan controller ini extend controller mewakili controller bawaan Laravel. Kemudian public function index, kita membuat function index dengan variabel ikan sama dengan db.2 tabel ikan. Nanti ini disesuaikan. Kemudian get, dapatkan return view ikan index. Nah, ikan.index ini maksudnya folder ikan, dalamnya ada file index.php di sini. Nah, setelah itu public function create, kita membuat function create di sini nanti umumnya. Return view ikan, create ikan dari lihat berarti ikan sama dengan folder ikan, di dalamnya ada file create. Kemudian public function store, ini kita minta request untuk nama db nya yaitu tabel ikan. Nah, nanti kita ketika ada user yang menginputkan, kita akan tampung di sini. Kemudian return redirect ikan. Kemudian setelah menginputkan, kita akan dikembalikan ke folder ikan. Akan ada pemberitahuan sukses, data ikan berhasil ditambahkan. Kemudian public function edit, ini untuk fungsi mengedit. Dan hubungannya ada di file fungsi update ikan. Kita buat variabel ikan sesuai yang tadi, db.table ikan where berdasarkan ID first. Jadi nanti ketika kita klik salah satu, maka akan muncul ke folder sini, folder update. Kemudian di update kita bisa request berdasarkan ID. Nanti ketika user menginputkan apa yang telah diedit, maka akan ditampung di sini. Kemudian akan dikembalikan ke folder utama, yaitu folder ikan, yaitu yang di index.php. Sukses, data ikan berhasil diperbarui. Kemudian public function destroy berdasarkan ID, ini untuk fungsi untuk mendelete tabel. Ini berarti delete tabel ikan berdasarkan ID. Jadi ID salah satu tabel yang kita ingin delete, maka akan terdelete. Kemudian return redirect ikan, berarti akan tetap di folder ikan, yaitu file index.php. Kemudian setelah itu kita langsung ke create.php. Ini adalah tampilan user, tampilan ini ya, kemudian create tampilan dari tampilan seperti ini. Oke. Nanti kalian bisa sekreatif kalian seperti biasa. Ada head, dalamnya ada data ikan, berarti satu tambah data ikan from action URL ikan. Jadi ini akan kalau di PHP natif biasanya ini address nanti akan muncul ke folder ikan dengan metode post karena kita mengirimkan data. Oke. Setelah itu bawah-bawahnya hampir sama semua karena kita terlalu. Kemudian diedit pun sama, ini tampilan di folder edit ketika tadi kita klik edit ya. Ini sama, ada titel, edit, body, ada edit ikan, from action URL, dan metode post. Ketika kita klik edit, maka kita akan menuju ke sini edit, ada label PR.
input tip text name, namanya nama, value-nya ikan, di variabel di atas tadi ikan, nama, jenis, warna, dan harga sesuai database kalian yang submit atau diupdate. Kemudian file index ini file utama tadi, ada di sini href. Nah, ini href URL ikan grade. Grade ini untuk ketika kita ingin menambahkan data, maka akan muncul dari tadi di tombol grid. Ini tampilan utamanya seperti biasa, ada tabelnya. Di sini nama-nama tabelnya, ID, nama, jenis, warna, harga, aksi. Seperti ini tabelnya. Nah, ID, nama, jenis, warna, harga, aksi. Setelah itu ini isinya ini mengambil kodenya ini mengambil dari database kalian, ketika database kalian sudah diisi. Oke. Kemudian langsung ke web, ke routes dan web. Ini jalurnya ya teman-teman. Ini jalur ketika routes get ikan, berarti kita masuk ke folder ikan dengan kelas index. Kalau kita masuk ke ingin tamu data, maka akan ke grid. Selanjutnya pun sama, jika kita store, maka folder ikan akan mengarah ke store sesuai di controller tadi, edit, update, destroy, akan mengarah semuanya ke sini, ke fungsi grab, store, edit, update, destroy, delete. Kemudian itu saja penjelasan source code codingannya. Setelah itu ciri khas yang dipilih framework yang dipilih supaya orang mudah mengenali framework PHP. Ciri khasnya seperti ini, ada folder-folder banyak, ada apps, codes, config, dan sebagainya. Tapi di sini PHP Laravel menggunakan sistem MVC. Nah, yang paling jelas yaitu MVC atau model view controller. Nah, modelnya di sini, modelnya di source. Nah, ini tampilannya di view, model view controllersnya di app http controllers. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Kalau mohon maaf, saya tambah sekali lagi kan mas Sinisias warna kuning, harganya dilangsung 20.000. kemudian bila kesukaan, nah ini akan tersimpan. Kita mau edit, kita bisa edit. Mungkin itu saja saya kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.